Kasus Harvey ini membuat rakyat itu makin frustrasi dan makin skeptis dengan penegakan hukum. Kendati tadinya banyak yang berharap ada perubahan lah yang signifikan di era Prabowo. Harus beda dengan di era Jokowi yang menggunakan kasus korupsi ini sebagai instrumen untuk menyandra lawan-lawan politiknya. Ya, jadi lebih dari itu, konteks sosiologisnya adalah ya sebut aja kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi antara yang atas dan yang bawah dalam masyarakat kita tuh. Dan itu yang menyebabkan orang merasa bahwa ada yang nggak adil, kan itu intinya kan dalam skala yang sangat fantastis itu. Jadi kemudian diolok-olok bahwa kalau korupsi sekian ya dapat 6 tahun, kalau ada yang korupsi satu sekian triliun yaitu cukup 1 bulan, kan itu yang kita sebut sebagai social norm, itu bekerja mendahului legal norm. Dan itu juga yang menyebabkan banyak soal ikutan hari-hari ini, termasuk demo dari BEM se-Indonesia tentang 12% itu kan. Jadi tetap mesti bisa dibaca bahwa ada psikologi kemarahan publik terhadap disparitas ekonomi memburuk, sementara hukuman pada koruptor itu justru diperingan, pajak itu menekan publik, tetapi pemerintah seperti akan melanjutkan itu. Jadi eskalasi yang kita sebut sebagai keresahan sosial ini menumpuk justru ketika tidak ada sinyal yang memungkinkan orang percaya bahwa akan ada perbaikan di masa depan. Jadi perbandingan ini yang akhirnya orang lihatlah itu Vietnam justru merampingkan kabinetnya supaya APBN-nya tidak dikuras untuk membiayai kabinet kan. Pada saat yang sama Malaysia justru memutuskan untuk tidak menaikkan harga energi, terutama BBM, minyak itu. Vietnam akhirnya menurunkan menurunkan PPN-nya itu. Jadi kalau dibuat perbandingan, kenapa Indonesia nekat untuk naikkan biaya energi, nekat menaikkan pajak pertambahan nilai, nekat untuk menurunkan hukuman pada koruptor. Ini semua yang kita sebut sebagai ketegangan sosial yang di-create sendiri oleh pejabat-pejabat pemerintah. Jadi itu sebetulnya yang akan menimbulkan spekulasi bahwa berarti niat untuk keadilan sosial tidak diperlihatkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo. Jadi Pak Prabowo akhirnya mesti menerangkan terus-menerus tuh. Dan ini saya kira yang akan memungkinkan evaluasi besar-besaran terhadap kabinet yang tidak paham sebetulnya arah pikiran dari Presiden.